Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2503 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari, kita dalami, kita kupas tuntas ayat demi ayat yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 18. Saya bacakan sekali lagi buat kita sekalian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Haleluya. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini, ada konfirmasi dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, baik berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Amin. Haleluya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara dan saya juga sudah diberikan kuasa itu. Amin. Saudara berkuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara diberikan kuasa untuk mendoakan orang yang sakit supaya mereka disembuhkan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita, orang-orang percaya, kuasa untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara dan saya diberikan kuasa itu untuk mematahkan semua kuasa-kuasa setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya punya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau katakan bahwa kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa-kuasa iblis, setan yang ada di luar sana. Saudara dan saya punya kuasa yang besar itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan konfirmasi kepada kita semua bahwa Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 19, perhatikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19 ini ada perintah Tuhan Yesus kepada kita semua umatnya. Amin. Untuk apa? Untuk pergi. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah itu kepada semua makhluk sampai ke ujung bumi. Saudara, itu tugas saudara dan saya. Itu bukan hanya tugas pendeta, penginjil, atau majelis. Memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah tugas semua umat Tuhan. Amin.
Saudara, kita diberikan amanat agung supaya kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus jelas. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memberitakan Injil Kerajaan Allah ini supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita jadikan mereka murid-murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka jadi murid, baru baptislah mereka di dalam nama Allah Tritunggal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan itu baru sah kalau itu di dalam nama Bapa, Anak, atau Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada baptisan mereka membaptis orang di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak di atas nama Tritunggal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, baptisan itu baru dikatakan sah kalau baptisan itu di dalam nama Bapa, Anak, atau Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Itu baru baptisannya sah. Kemudian saudara, firman Tuhan dikatakan, ajarlah mereka. Amin. Firman Tuhan ini di ayat 20a berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Di saat kita melaksanakan perintah Tuhan ini untuk pergi memberitakan Injil, yang kita sampaikan adalah cerita tentang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, di saat saudara menceritakan Injil itu, menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan kepada orang lain yang ada di luar sana, mereka yang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka kemudian memberi diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri mereka untuk menerima baptisan kudus. Setelah itu, ajar mereka untuk melakukan hal yang saudara lakukan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, mereka yang percaya dibaptis, dan ajar mereka untuk jadi murid Tuhan. Saudara harus mengajarkan itu sehingga terjadi multiplikasi dalam pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Saudara menangkan jiwa, dan orang yang dimenangkan itu melakukan hal yang sama seperti yang saudara kerjakan, sehingga ada jiwa-jiwa yang terus dimenangkan oleh pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap begini. Saudara dan saya diciptakan untuk mengerjakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ya amanat agung. Bagaimana kita harus pergi, beritakan Injil, ceritakan tentang Yesus, sehingga orang yang mendengarnya, dia boleh percaya, dia menerima Yesus, memberi diri dibaptis. Kemudian kita ajar dia jadi murid Tuhan, dia melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk mengerjakan itu. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah misionaris Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara, kita tidak dapat mengelak ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ini tugas kita. Amin. Dan harus kita kerjakan. Harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Ayat 20, perhatikan. 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ayat 20 ini mengandung janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan kepada kita. Saudara, firman Tuhan ini katakan senantiasa. Senantiasa itu sama seperti selalu. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia.
dalam situasi apapun kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul begitu lama. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini dan itu terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia setia menyertai kita. Walaupun kenyataannya kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara menderita, saudara dianiaya, saudara mengalami kenyataan yang begitu berat dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tetap setia kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita belajar tentang Raja Daud, kunci kesuksesan Raja Daud adalah penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai saudara dan saya. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Sesuatu yang mungkin bagi manusia mustahil. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, ada konfirmasi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Baik berkuasa di surga dan di bumi. Amin. Saudara dan saya punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Saudara dan saya punya kuasa yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan dengan kuasa yang ada di dunia ini kecil, saudara. Amin. Di saat kita sudah menerima Yesus, kita melayani Tuhan, kita diberikan kuasa itu. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, kita harus menjalankan perintah Tuhan. Apa itu? Pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, dan ajarlah mereka supaya mereka terus mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, sehingga mereka yang mendengar cerita Injil yang kita sampaikan, mereka boleh percaya, mereka terima Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ada janji-janji Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu. Penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Artinya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman. Dan biarlah semua kami mengalami kuasa firman. Kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, rumah tangga mereka dipulihkan, perekonomian mereka dipulihkan dan dibuat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Kaima, Kecamatan Koditan, Sulawesi Utara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.